A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin atau tadi kita sudah membahas tentang materi primary design balok. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh soal. Di sini kita masih berkaitan dengan perencanaan ruko ya. Ruko yang kemarin pertama kita bahas di materi penentuan mutu beton dan tulangan. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, masih berkaitan dengan ini. Yaitu soalnya itu, berapakah dimensi balok yang sesuai untuk sebuah gedung jika jarak antar kolomnya adalah 4 meter. Nah, ini dia gedungnya. Jadi gedungnya itu jarak antar kolom arah X dan Y, arah Y-nya, ini arah sumbu Y, itu udah 4 meter. Sedangkan arah X-nya 5 meter. Nah, kita bahas yang 4 meter nih, 4 meter. Sekarang kita uraikan. Ini dia. Yang pertama, kita tahu bahwasanya rumus daripada tinggi balok adalah ln per 16 dan lebar balok adalah 2/3 kali h balok. Nah, dikarenakan kita masih baru pertama menghitung adalah dimensi balok, maka daripada itu kolomnya kan belum tahu nih. Dimensi kolom kita belum tahu. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Kita belum tahu nih ukurannya. Sehingga panjang bersih yang kita gunain di sini adalah panjang bersih daripada jarak as ke as kolom, yaitu 4 meter. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Tinggi balok rumusnya itu kan ln per 16. Makanya di sini 4000 mm. Ini convert ya. Dikonvert ya dari meter ke milimeter. 4000 dibagi 16 sama dengan 250 mm. Nah, di sini yang kita pakai adalah 400 mm. Kenapa kita menggunakan 400 mm? Ini adalah untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian dimensi yang dihasilkan dengan nilai kontrol yang diizinkan. Nah, di sini penggenapan yang kita gunain yaitu menambahkan ukuran sebesar 150 mm. Tuh. Selanjutnya, untuk lebar balok itu kita gunain 2/3 kali h balok. 2/3 dikali dengan 400 mm. Maka hasilnya adalah 266,7 mm. Nah, di sini kita menggenapinya bukan lagi ke 250, walaupun dekat dengan 250, tapi ke 300. Kenapa? Karena pada dasarnya penggenapan untuk dimensi balok saya menggunakan penggenapan sebesar per 50 mm. Jadi 50 mm, 100, 150 dan seterusnya. Itu dia. Sekarang kita masuk ke kontrol daripada dimensi balok. Yang pertama, panjang bersih. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya panjang bersih kita nggak tahu tuh berapa, karena kan jarak antar kolom karena kan dimensi kolomnya kan tidak diketahui. Nah, di sini kita langsung hitung aja menggunakan panjang daripada as to as. Rumus daripada kontrol daripada panjang bersih 4 kali h balok. 4 dikali dengan 400. 400 tadi adalah tinggi daripada balok yang kita dapatkan. Ini. Jadi 400 dikali 4
dapatnya 1600. Maka panjang bersih lebih besar daripada 1600 dan ln memenuhi syarat. Oke. Yang kedua, kita masuk kepada lebar balok. Ya, lebar balok. Lebar balok, kita tahu lebar balok yang dihasilkan adalah 300 mm. Nah, kita kontrol sekarang. Di mana lebar balok harus lebih besar daripada 0,3 kali sisi kolom. 0,3 dikali 500. Nah, di sini sisi kolom kan kita nggak tahu berapa daripada ukuran kolom yang lantai 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita misalkan aja. Kita misalkan 500 mm. Tuh, jadi yang ukuran kolom paling besar adalah 500 mm. Nah, 500 dikali 0,3 maka menghasilkan 150. Maka lebar balok di sini 300 lebih besar sama dengan 150. Maka lebar balok memenuhi syarat. Itu dia. Selanjutnya, kontrol yang 2B. Lebar balok lebih besar daripada 250. Maka 300 mm lebar balok di sini lebih besar sama dengan 250 dan memenuhi syarat. Itu dia kenapa ketika kita ngontrol di sini 266,7 kita genapnya ke 300 karena 250 itu adalah dimensi ukuran minimum. Itu dia. Oh ya, untuk ini rumus kontrol 0,3 kali sisi kolom ini adalah rumus untuk mengantisipasi adanya keruntuhan tekuk pada balok seperti yang dijelaskan di materi awal bab 3. Kita lanjutkan ke kontrol terakhir, yaitu lebar balok harus lebih kecil daripada 0,75 sisi kolom, di mana lebar balok kita 300 mm lebih kecil daripada 0,75 kali 500. Seperti yang dijelaskan, kita ini gunakan permisalan. Nah, sekarang 0,75 kali 500 menghasilkan 375. Sehingga lebar balok kita lebih kecil daripada 375 dan ini memenuhi syarat. Itu dia. Jadi dimensi yang kita hasilkan daripada analisis kontrol di atas yang ini sudah sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013. Itu dia. Jadi di sini kita masuk, maaf goyang kameranya ya. Ini lebar baloknya 300 mm dan hanya adalah 400 mm. Itu dia. Jadi seperti inilah salah satu cara daripada menentukan ukuran dimensi balok sesuai SNI 2847 tahun 2013. Pasal 9.5. Berapa tadi? Titik 2. Itu dia. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau ingin menyatakan pendapat tentang materi ini atau ada yang cara lain tentang menentukan mutu beton, dimensi balok. Silakan juga tulis di kolom komentar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.